Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita untuk hari ini adalah perjamuan kawin. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 1-14 dan di dalam ayat yang kedua berkata demikian. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengumpamakan akhir zaman dan mengumpamakan kerajaan surga sebagai perjamuan kawin. Apa yang timbul dalam pikiran kita jika kita mendengar perjamuan kawin? Kita pasti bayangkan suasana pesta yang menyenangkan, meriah, dan penuh semangat. Tidak ada kesedihan, yang ada adalah semua orang bersukacita. Yang kita lihat semua orang memakai pakaian pesta yang luar biasa demi menghormati pesta tersebut. Yesus sedang mengumpamakan bagi kita, bagi orang percaya, bagi orang yang mau membuka hati bahwa seumpama pesta perjamuan kawin itulah kerajaan surga. Jadi pelajaran apa yang dapat kita terima dari perumpamaan tentang perjamuan kawin ini? Yang pertama, mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan. Menantikan surga, mempersiapkan diri ke surga adalah sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan. Karena itu Yesus mengumpamakan hal ini sebagai perjamuan kawin, dan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 berkata, Aku telah mempertunangkan kamu kepada laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Berarti perjalanan iman kita sekarang ini dapat disebut sebagai masa pacaran. Mengapa demikian? Karena perkawinannya akan terjadi di surga nanti. Kristus sebagai mempelai laki-laki dan kita gerejanya yang menjadi mempelai wanitanya. Tahukah saudara bahwa masa yang paling menyenangkan justru masa pacaran? Jika cinta kita kepada Tuhan teguh, kalau cinta kita kuat, kita tahu bahwa perjalanan panjang ini akan menjadi masa-masa untuk kita lebih dekat dan akrab dengan Tuhan. Menjadi masa-masa yang indah dan menyenangkan bersama Tuhan. Jadi jika kita tahu bahwa mempersiapkan diri ke surga adalah sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan, maka kita akan menghadapi setiap tantangan, persoalan, dan masalah yang ada di depan kita dengan penuh kepastian. Yang kedua, bahwa setiap orang yang diundang harus mengorbankan kepentingannya untuk dapat menghadiri pesta perkawinan. Ayat yang keempat sampai yang keenam di situ dijelaskan. Jadi setiap orang yang sedang berjalan menuju ke surga, setiap orang yang diundang untuk datang ke perjamuan kawin harus berani mengorbankan kepentingannya. Seringkali kita sibuk dengan kepentingan kita masing-masing, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya kesenangan dunia ini dan kehidupan ini hanya sementara. Tetapi ada sesuatu yang kekal, ada pesta yang besar, ada sukacita dan kemenangan luar biasa yang sudah disiapkan untuk kita. Seringkali kita terlalu egois, tidak mau mengorbankan kepentingan diri sendiri, dan selalu bertahan dengan prinsip yang salah. Sehingga akhirnya hal itulah yang menghambat kita untuk menerima berkat Tuhan yang lebih besar. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa setiap orang yang masuk dalam perjamuan kawin harus mengenakan pakaian pesta. Ayat 12 dan 13. Apa artinya berpakaian pesta? Artinya hidup kita yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Sikap hidup kita yang menyenangkan hati Tuhan. Segenap hidup kita yang memuliakan Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Itulah pakaian pesta. Walaupun Kristus mengundang semua orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi tetap orang yang mengenakan pakaian pesta saja yang boleh masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pertanyaannya, sudahkah saudara memiliki kepastian untuk masuk ke surga? Ingat, kita bisa masuk ke surga bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ketika kita membuka hati bagi Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita telah memiliki kepastian surga. Karena kita telah memiliki kepastian surga, maka kita harus hidup benar. Kita hidup takut akan Tuhan dan taat setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sungguh menyadarkan kami bahwa sesungguhnya perjalanan hidup kami di dunia ini adalah perjalanan di mana kami sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah, yaitu Engkau sendiri sebagai mempelai dan gereja-Mu adalah sebagai mempelai wanita. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus yang layak masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Biarlah kami boleh mengenakan pakaian pesta yang layak, yang Engkau kehendaki, yang boleh menyenangkan hati-Mu, yaitu kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini untuk kami berjalan seturut dengan firman-Mu agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.